Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Fizal Shilawati. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sanksi administratif dan pidana dalam perwakafan. Nah, sebelumnya apa sih itu wakaf? Nah, dalam fikih Islam, wakaf dimaknai sebagai menahan dan memelihara keutuhan suatu benda yang masih memungkinkan untuk dimanfaatkan pada jalan kebenaran dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sedangkan dalam Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya. Selanjutnya yaitu mengenai potensi pelanggaran dalam pelaksanaan wakaf. Nah, seperti yang kita tahu, dalam perwakafan ini terdapat struktural wakaf, di mana struktural wakaf ini terdiri dari pemerintah, yang dimana dalam hal ini yaitu Menteri Agama. Yang kedua itu wakif sebagai seseorang yang melakukan wakaf. Yang selanjutnya ada nazir, yaitu sebagai orang yang mengelola wakaf. Kemudian ada pejabat pembuat ikrar wakaf. Kemudian ada lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang, dan terakhir yaitu ada BWI atau Badan Wakaf Indonesia. Nah, struktural wakaf ini dimungkinkan memiliki potensi untuk melakukan pelanggaran hukum wakaf seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004, di mana pelanggaran tersebut diantaranya yaitu tidak terjalankannya kewajiban dari segi struktural wakaf, kemudian ketidaksesuaian pelaksanaan kewajiban struktur wakaf, dan terakhir yaitu struktur wakaf yang melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Misalnya saja pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh Menteri Agama, di mana dinyatakan dalam Undang-Undang Wakaf pada pasal 63, yaitu Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf. Yang kedua yaitu khusus mengenai pembinaan sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1, Menteri mengikut sertakan Badan Wakaf Indonesia. Nah, yang terakhir yaitu pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 dan ayat 2 dilakukan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari Majelis Ulama Indonesia. Nah, kemudian ada juga potensi pelanggaran yang bisa dilakukan oleh seorang nazir, di mana tugas nazir ini berdasarkan Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004, yaitu yang pertama melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, yang kedua mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, yang ketiga yaitu mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, dan terakhir yaitu melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Dalam pasal 44 ayat 1 dan pasal 41 ayat 2 disebutkan bahwa dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, nazir dilarang untuk melakukan perubahan peruntukan harta wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia. Yang selanjutnya yaitu izin sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf. Nah, kemudian apa saja sanksi yang bisa didapatkan oleh mereka yang telah melakukan pelanggaran? Lalu sanksi apa yang bisa dijatuhkan kepada mereka yang telah melakukan pelanggaran wakaf? Nah, sebenarnya ada dua bentuk sanksi, yaitu yang pertama sanksi administratif dan sanksi pidana. Namun dalam Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 untuk ketentuan pidana hanya terbatas kepada nazir dan pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Hal ini dijelaskan dalam pasal 67 ayat 1 dan ayat 3, di mana yang pertama yaitu setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 40, atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Yang kedua yaitu setiap orang yang dengan sengaja mengubah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 44, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana denda paling banyak 400 juta rupiah. Yang ketiga, setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi dari jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan atau pidana denda paling banyak 300 juta rupiah.
Nah, kemudian dalam pasal 68 ayat 2 dijelaskan sanksi administratif yang bisa berupa peringatan tertulis, penghentian sementara atau pencabutan izin kegiatan di bidang wakaf bagi lembaga keuangan syariah, dan penghentian sementara dari jabatan atau penghentian dari jabatan PPAIW. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.